Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba bagaimana cara tutorial penggunaan MATLAB di HP Android. Untuk itu, kalian harus terlebih dahulu mendownload aplikasi tersebut di bagian Play Store HP kalian masing-masing. Jika belum, maka saya akan tunjukkan caranya ya. Tinggal kita klik bagian playstore-nya di HP kalian masing-masing, klik bagian pencarian dengan mengklik bacaan MATLAB. Maka tampilan bentuk downloadnya seperti ini. Nanti sudah selesai mendownloadnya, kalian bisa langsung ke aplikasi MATLAB-nya. Karena ini sudah saya download ya, maka tinggal kita buka aplikasi MATLAB yang sudah di-download tadi. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini awal pada aplikasi MATLAB-nya. Sebelum itu kalian harus terlebih dahulu mendaftar MATLAB tersebut dengan akun kalian masing-masing. Jika sudah selesai, kalian akan ditampilkan pada bagian MATLAB-nya seperti ini. Bagian menu-menu ini ya, terdapat yang di bagian tanda garis 3 ini ada bagian menu-menunya. Ini ada nama kita karena kita sudah mendaftar dengan akun kita. Dan ini ada bagian menu file, ada bentuk yang tanda seperti ini tadi, ada bentuk bacanya comments, ada bagian sensors, ada bagian example, dan ada bagian setting atau pengaturan ya. Baiklah, kita langsung saja ya. Kalian tinggal klik ke bagian menu filenya. Maka inilah bentuk tampilan editornya. Pada bagian editor ini nanti kita akan gunakan untuk membuat file yang dijalankan dengan MATLAB tersebut. Bagian yang di layar atasnya yaitu dengan tanda plus untuk membuat file program yang sangat sederhana. Klik bagian new file, buat dengan bacaan sederhana. Nanti tinggal kalian create bentuknya ya, karena ini sudah saya tadi create kan, karena sudah saya coba membuat bentuk file dalam sederhananya, maka tampilannya seperti ini. Kita klik dengan bacaan close all, close all. Pada bagian settingan di file M ini ya, file kita pembuatan ini kita gunakan ke close all, lalu kemudian bagian keduanya CLC, lalu langsung kita ke bagian 4 yaitu klik bacaan display. Kita contoh ya. Sebelum itu dimana kita akan menampilkan hasil dari editor ini, maka kita membuatnya dengan ya cara tanda kurung terlebih dahulu, kemudian klik tanda petik di awalnya. Kita contoh saja dengan bacaan assalamualaikum. Klik lagi tanda petik, lalu akhiri dengan tanda kurung. Kita langsung yang kelima, kita klik juga display,
klik juga tadi seperti yang di atas tadi, tanda kurung dan tanda petiknya kita buat dengan bacaan selamat datang selamat datang di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ingat, akhirnya kita berikan tanda petik lagi, baru tanda kurungnya. Kemudian yang keenam ya, kita buat juga bacaan display. Angkanya juga sama, klik tanda petik terlebih dahulu. Nah, sini kita buatkan dengan contoh bacaan silakan masukkan nama dan NIM. Silahkan masukkan nama dan NIM. Berikan tanda petik, lalu diakhiri dengan tanda kurung. Bagian ketujuhnya kita lanjut ke bagian ketujuh, yaitu klik dengan nama itu sama dengan input, klik input, klik bacaan input di dalam kurungnya klik lagi tanda petik dan klik nama dengan N besar sama dengan klik tanda petik, klik tanda koma, lalu tanda petik lagi. Kemudian klik tanda AS dan klik tanda petik lagi untuk stringnya ya, untuk kita men-range bagiannya. Kemudian yang ke-8 klik dengan NIM, bacaan NIM, klik sama dengan klik input dengan ya, klik tanda petik di awalnya, buatkan NIM, klik NIM dengan huruf yang abjad semua, klik tanda sama dengan klik tanda petik di akhirnya. Kemudian lalu kita akan men-run hasil ini ya, untuk membuat program file penggunaan yang sangat sederhana. Kita tunggu. Ini sudah ada bacanya. Assalamualaikum, selamat datang di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Silakan masukkan nama dan NIM kalian. Kita masukkan nama misalkan ini saya buat nama saya sendiri ya. Lalu kita di bawahnya kita klik dengan NIM, NIM saya sendiri juga saya bikin. Tinggal kalian klik. Maka sudah tandanya seperti ini ya, tanda yang di bagian ininya tadi comments. Ini menandakan bahwa pemrograman untuk kita membuat filenya sudah selesai.
Baiklah, di sini cara kedua ada tutorial cara membuat program sederhana itu untuk menghitung nilai akhir. Kita lanjutkan pada bagian ini ya. Lanjut. Di bagian angka 10-nya kita tulis dengan display. Buatkan bacaannya menghitung nilai akhir. Klik tanda petik terlebih dahulu. Menghitung nilai akhir. Menghitung nilai akhir. Dan berikan tanda petik di akhirnya. Yang selanjutnya ada bacaan clear. Dan ada CLC yang nomor 12. Kemudian yang 14 kita klik dengan display. Berikan tanda petik terlebih dahulu. Klikkan dengan bacaan nilai akhir perkuliahan. Nilai akhir perkuliahan. Berikan tanda petik dan tanda kurung di belakangnya. Yang nomor 15 ya. Klikkan juga dengan bacaan display. Beri tanda petik di awalnya. Kita coba ya, apakah bisa berhasil. Kita berikan tanda sama dengan. Beri dengan tanda petik. Ya, maka selanjutnya untuk kita masukkan nilai kehadiran, kita klik dan kita buat dengan kita klik di bagian depannya itu buat dengan bacaan dengan huruf K. Klik sama dengan klik bacaan input, masukkan tanda kurung, masukkan tanda petik ya, masukkan nilai kehadiran, klikkan masukkan nilai kehadiran, klik tanda sama dengan, baru klik tanda petik di akhirnya. Selanjutnya kalau untuk masukkan nilai tugas, kita klik dengan tanda T sama dengan input, masukkan tanda petik, masukkan nilai tugas, klik dengan tanda sama dengan ya, terlebih dahulu baru tanda petiknya, dan tanda titik koma. Selanjutnya untuk masukkan nilai UTS, kita beri dengan huruf U di awalnya sama dengan input sama, itu masukkan nilai UTS sama dengan tanda petik. Bagian 20 yaitu untuk kita mencari masukkan nilai final, klik tanda baca dengan huruf F sama dengan masih sama ya, input, klik tanda petik di awalnya, masukkan nilai final, klik
tanda kurung, kemudian tanda sama dengan, tanda petik, kurung. Nomor yang 21 ini untuk mencari nilai akhir dari keseluruhannya, kita bisa membuat dengan bacaan yang di awal itu dengan NA, nilai akhir, ya, sama dengan itu dimana K itu merupakan nilai kehadiran dikali pengalian ini seperti ini, ya, dikali dengan 10, misalnya ada 10 ditambah nilai tugas yaitu adalah T dikali dengan 20 dikali 20 ditambah nilai UTS berarti U besar dikali dengan 30 ditambah dengan nilai final titik F kita buat dengan ekspresi, kita dikali dengan 40 dikali 40 tutup kurung dibagi dengan nilai 100. Yang ke-22 ini kita dari nilai akhir ini berfungsi dari atau sama dengan, maka ada bacanya, maka tinggal kita buat if NA dan nilai akhir yaitu kecil atau sama dengan 80. Kita klik bacaan di bawahnya itu dengan display, buka kurung, tanda petik, nilai akhir sama dengan tanda petik lagi num 2 str nilai yaitu nilai akhir. Maka else-nya nilai akhir kecil dari atau sama dengan 70. Yang ke-25 kita mencari nilai akhirnya tadi, maka klik dengan display, tanda petik, klik dengan nilai akhir sama dengan tanda petik. Koma sama bagian atasnya juga sama, di bawahnya tuh num 2 str itu adalah nilai akhir.
Maka untuk L-step-nya dari nilai akhir yaitu kecil atau sama dengan 60. Sama dengan 60. Yang nomor 27 yaitu kita mencari nilai akhir untuk yang 50. Nilai akhir display masih sama caranya, tanda petik nilai akhir sama dengan tanda petik buatkan koma num 2 str dengan nilai akhir. Maka untuk L-step-nya dari nilai akhir yaitu kecil atau sama sama dengan 50. Kemudian kita cari lagi display nilai akhir sama dengan tanda petiknya jangan lupa masih sama num 2 str, yaitu adalah nilai akhir. Maka L-save-nya yaitu nilai akhir adalah menjadi besar dari 50. Maka untuk selanjutnya display nilai akhir sama dengan berikan tanda petik 2 str itu nilai akhir. Maka selanjutnya itu adalah bacaan selesai. Ya, itulah cara-cara ya penggunaan untuk tutorial penggunaan MATLAB di HP Android untuk membuat penggunaan bentuk file program yang sangat sederhana dan penggunaan tutorial cara membuat program sederhana untuk menghitung nilai akhir. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.